Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla semata yang telah memberikan taufik serta hidayah, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua, masih memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, kelancaran, terlebih nikmat, salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat untuk bertolabul ilmi. Dan tentu saja nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, hingga tak bisa dihitung nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya, kita wajib mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut, salah satunya dengan menghadirkan jasa diah kita untuk memupuk, menambah keilmuan kita, untuk memupuk ruhiyah kita, salah satunya dengan menghadiri kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam, tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah atas izin Allah, kita dipertemukan kembali tak terasa sudah satu pekan kembali di hari Senin, hari ke-7 di bulan Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2026. Kita akan sama-sama menyimak kembali, belajar kembali kajian Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maktun fi Sirotin Nabi Al-Ma'mun. Dan insya Allah pada malam hari ini Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala akan menyampaikan tema tentang hari wafat dan pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan ahlan wa sahlan di kajian Bumiku Mengaji, kajian daring Bumiku Mengaji, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kesehatan, keberkahan ilmu kepada kita semua, dan keberkahan atas kefakihan ataupun juga pemahaman terhadap ilmu ataupun juga pelajaran sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan kepada jemaah sekalian untuk kajian pada malam hari ini. Insya Allah akan dibimbing oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala. Dan sebelum kajian dimulai, kami ingin menyampaikan tata tertib terlebih dahulu kepada jemaah sekalian sebagai pengingat bagi kami khususnya penyelenggara dan umumnya bagi seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, jemaah sekalian, mari kita jadikan kajian online ini sebagai sarana tolabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga tetap menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam, wabil khusus kepada jemaah akhwat untuk menjaga fitur kamera agar tidak terbuka, dan tentu saja selama kajian berlangsung adab-adab tetap dipatuhi. Ya, ini salah satunya adalah dengan tetap menjaga apa menutup aurat dan juga menjaga ada majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam. Berikutnya pada jamaah ikhwan, bagi jamaah yang ingin open cam selama kajian kami persilahkan, dan di selama nanti di sesi kedua kami akan berikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaan sesuai dikategorikan terlebih dahulu sesuai dengan tema atau topik pada malam hari ini, dan selebihnya insya Allah kami akan buka untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, dan tentu saja kami sesuaikan dengan ketersediaan waktu yang ada. Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafidhullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Dan insya Allah beberapa menit lagi kita akan segera mulai. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, Kang C. Antum sehat? Alhamdulillah Ustaz sehat. Sudah terdengar tidak mempet lagi Jauh lebih hidungnya baik, Kang Ustaz. C. Alhamdulillah. Kemarin flu berat. Masya Alhamdulillah, Allah. Allah barik fiik Ustaz. Bentar, bentar. Iya kecapean ya.
Alhamdulillah sekarang Benar kan? suaranya sudah lantang, sudah clear Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi tafadhol. Alhamdulillah. Untuk itu kami langsung saja persilakan pada Ustaz Zuna untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini dengan tema Hari Wafat dan Pemakaman Rasulullah SAW. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Rahmanir Rahim yang memberikan kepada kita nikmat Islam, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan kepada kita kecintaan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepadanya, mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan tuntunan dan syariatnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga senantiasa menjaga keistiqomahan kita di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika kita hidup, sehingga kita tidak mati kecuali di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memasuki pembahasan yang paling berat di dalam pembahasan sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang tidak terpikir oleh sebagian para sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka akan menghadapi hal itu. Sebagaimana disampaikan pada kajian sebelumnya, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut, Aisyah radhiyallahu anha, beliau, kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dada beliau. Ya, Aisyah, Nabi SAW di bawah, di pembaringan di bawah. Aisyah memangku Nabi SAW, memangku kepalanya. Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat saudaranya Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhuma masuk dan membawa siwak. Dan Nabi SAW sangat suka dengan siwak. Ya, Nabi SAW melihat itu dan kata Aisyah, wa araftu annahu yuhibbu siwak. Aku tahu Nabi sangat suka siwak. Maka aku pun bertanya, akhudhuhu laka ya Rasulullah, mau aku ambilkan untukmu? Maka Nabi SAW pun mengiyakan dengan menundukkan kepala anak, dan kemudian aku pun mengambilnya. Dan karena baru berat bagi Nabi, aku pun bertanya kepada Nabi SAW, ulayyinuhu lak, bolehkah aku lembutkan untukmu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW pun mengisyaratkan dengan kepalanya iya. Maka aku pun mengambil siwak itu, aku mengunyahnya, ya, sampai menjadi seperti kuas, dan kemudian aku bersihkan, aku baguskan. Setelah itu aku berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi SAW pun bersiwak dengan itu. Aku tidak pernah melihat begitu indahnya bersiwak seperti siwaknya beliau, bersiwaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu wadah berisi air. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bersiwak itu, beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah air itu dan mengusap wajahnya dengan air tersebut. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Setelah itu beliau menunjukkan tangannya ke atas
Dan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengucapkan fir rafiqil a'la, bersama teman yang maha tinggi. Setelah itu beliau tangannya melemas dan jatuh. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, suaranya mulai serak, tidak lagi terdengar lebih tegas atau lantang seperti biasanya. Dengan suara serak itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Hadis ini juga sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, bagaimana di dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada orang yang sedang sakit, beliau mengusap dengan tangannya ke orang yang sakit itu sambil mengucapkan doa adhibil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan ya la yughadiru saqama. Nabi SAW berdoa, hilangkanlah penyakit ini ya Allah, berilah wahai Tuhan manusia, berilah kesembuhan, Engkaulah maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhan darimu ya Allah, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit pun. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sakit dan ketika beratnya di hari beliau sakaratul maut meninggal dunia ini, aku pun mengambil tangan beliau untuk melakukan apa yang beliau lakukan. Namun beliau menarik tangannya dari tanganku. Dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma firli waj'alni ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku dan jadikanlah aku bersama teman-teman yang tertinggi. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau baru tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, ini beliau menunjukkan kepada kita banyaknya riwayat-riwayat Aisyah menceritakan ini semuanya, bahwa beliau begitu sering mengenang hari itu, mengenang hari wafat dan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menceritakan kepada sejumlah tabi'in atau sejumlah sahabat atau tabi'in, menyampaikan kepada mereka apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha di hari itu, di hari berat itu. Maka beliau menceritakan ini kepada itu, menceritakan dan seterusnya. Di sini Aisyah menceritakan, sebagaimana juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, juga dalam Musnad Imam Ahmad, aku menyandarkan Nabi SAW di dadaku. Kemudian beliau meminta diambilkan satu nampan, satu wadah berisi air. Dan ketika itu aku merasakan bahwa Nabi SAW itu menengadahkan kepalanya, kepala beliau menengadahkan ke arah kepala Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak menyadari kalau beliau saat itu meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain juga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, "Fabainama ra'suhu sallallahu alaihi wasallam ala mankibi, idh mala ra'suhu nahwa ra'si." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala beliau ada di pundakku, kemudian kepala beliau sallallahu alaihi wasallam tertenaga, menengadah ke arah kepalaku. Aku mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan sesuatu dari diriku, dari kepalaku. Maka aku pun membiarkan kepala beliau SAW menengadah, sehingga kepala Nabi itu ke arah leher Aisyah radhiyallahu anha. Namun di situ aku merasakan ada busa putih yang keluar dari bibir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terkena
leherku. Ya, sampai aku merasakan dinginnya di leherku. Di situ aku menyadari bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah pergi. Beliau meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan di momen yang lain juga dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu baina sahri wa nahri falamma kharajat nafsuhu lam ajid rihan qattu atyaba minha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya, kepala beliau ada di dadaku, aku memegangnya, ada di dadaku, antara dada dan leherku. Dan ketika nyawanya keluar, aku tidak mendapati bau harum yang lebih harum daripada itu. Bau yang sangat harum yang aku cium ketika ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari jasadnya. Dan Aisyah menyampaikan, mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innahu labaina haqinati wa dhaqinati, fala akrahu shiddatal mauti li ahadin abadan ba'dama ra'aitu min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau ada di antara dada dan daguku. Aku sama sekali tidak lagi takut akan mati yang berat bagi seseorang setelah aku melihat beratnya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana para ulama memahami bahwa terkadang sebagian orang-orang mulia, orang-orang saleh, diberatkan sakaratul mautnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajatnya dan menghapuskan dosanya. Sehingga di antara orang yang minta kepada Allah bahkan secara spesifik untuk diberatkan kematiannya, untuk diampuni dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Di dalam Sahih Bukhari dari hadits Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, "Inna min ni'amillahi 'alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda al-maut." Kata Aisyah radhiyallahu anha, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di rumahku, di jatahku, di hariku, antara dagu dan leherku, dan aku dan liurku disatukan dengan liur beliau sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Aisyah menyampaikan sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sahri wa nahri wa fi dawlati lam adlim fihi ahadan famin safahi wa hadathati sinni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa fi hijri thumma wada'tu ra'sahu ala wisadatin wa qumtu altadimu ma'an nisa'i wa adribu wajhi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau di antara dada dan daguku di rumahku. Aku tidak berbuat zalim kepada siapapun. Dan di antara kebodohanku dan karena aku masih sangat remaja pada saat itu. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, usia beliau kurang lebih 17 tahun. Radhiyallahu anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau berada di kepala beliau ada di pangkuan. Setelah aku merasakan beliau sudah tidak ada, aku letakkan kepalanya di atas bantal dan aku pun pergi, ya, dan aku menangis sambil memukul wajah, ya, seperti seorang yang meratap. Dan beliau mengatakan ini sebuah penyesalan. Beliau menyampaikan itu sebagai sebuah bentuk penyesalan karena aku masih sangat bodoh, masih sangat remaja sampai aku seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka meninggallah manusia yang paling mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah, naiklah ruh yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi menuju Rabbnya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari jasadnya yang mulia dan naik menuju Tuhannya, radhiyatan mardiyah. Dalam keadaan dia ridha dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia yang paling mulia. Dan di hari itu manusia yang mulia itu pergi. Manusia yang paling mulia itu pergi dari alam semesta, dari bumi ini, sebagaimana sebelumnya dia datang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang mulia ini ketika meninggal dunia tidak meninggalkan Dina, tidak meninggalkan Dirham, tidak meninggalkan anak kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Yang beliau tinggalkan hidayah, iman, syariat yang Allah Subhanahu wa taala jaga, warisan ruh yang penuh keagungan dan kemuliaan, syariat yang mulia yang memuliakan siapapun yang mempelajari dan mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan antum, meninggalkan kita, menjadikan kita sebagai peninggalannya, yaitu khairu ummatin ukhrijat linnas. Manusia terbaik yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Ini yang pasti. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau meninggal dengan usia 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatan iman, 12 Rabiul Awal adalah tanggal kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah membahas sebelum kita membahas tentang pembahasan ini di awal kajian kita, bahwa tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu riwayat yang sahih tentang hal ini, atau yang mendekati kesahihan pun tidak ada. Ikhwatal iman rahimani Allah. Bahkan para muhaqqiqin, para ahli tahqiq yang mengkaji dengan detail tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bahkan memastikan mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena di tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, tidak ada satupun hari Senin yang jatuh di tanggal 12. Ya, tidak ada satupun hari Senin yang jatuh di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bisa dipastikan tanggal 12 Rabiul Awal pasti bukan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dipastikan adalah hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, seluruh umat ulamanya kaum muslimin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin 12 Rabiul Awal dan usia beliau adalah 63 tahun. Adapun terkait dengan kapan tepatnya wafatnya Nabi Muhammad SAW, artinya apakah di pagi hari, siang hari, atau sore hari, di hari Senin itu, Imam Bukhari dan Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum. Nabi SAW wafat di akhir hari itu, di akhir hari Senin. Ya. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari. Dan Ibnu Ishaq di dalam sirahnya menetapkan dan memastikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika siang sudah sangat menyengat, hampir memasuki waktu sholat zuhur. Ya, hampir memasuki waktu sholat zuhur. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan tentang perkataan Anas ini, ya, dan ini meluruskan pemastian apa yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ketika duha sudah sangat meninggi, jadi hampir masuk waktu zuhur, ya, dan beliau menjelaskan bahwa ini semakna akan hal itu, bahwa ketika menjelang tergelincirnya matahari, ya, itu di antara yang bisa disebut sebagai akhir dari hari tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sehingga Musa bin Uqbah ibnu Abi Syihab, ya, beliau menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika matahari mulai tergelincir, ketika hendak masuk waktu sholat zuhur. Sebagaimana Abul Aswad dari Urwah
yang memastikan akan hal itu. Ini semua dikutip dari kitab Fathul Bari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum bisa menyadari, antum bisa memahami bagaimana dahsyatnya berita ini. Bagaimana gaduhnya kaum muslimin yang hidup di saat itu dengan berita kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebar berita kematian beliau sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan itu bagaikan petir yang menyambar mereka di siang bolong, yang mengejutkan mereka karena mereka begitu sangat cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mereka menjalani hari-hari hidup mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bergegas datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat beliau, ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, melihat kepada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun saling bertanya satu dengan yang lainnya, kaifa yamut wa huwa syahidun alaina wa nahnu syuhada'u 'alan nas. Bagaimana beliau SAW meninggal dunia, sedangkan beliau adalah saksi untuk kita semuanya. Dan Allah telah menjadikan kita saksi bagi seluruh umat manusia. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kondisi yang seperti ini, Umar bin Al-Khattab dan Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhuma datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, meminta izin untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha pun mengizinkan. Beliau bergegas mengambil jilbab dan kemudian beliau minggir, ya, dengan menutup hijabnya kepada dirinya, beliau menepi. Umar radhiyallahu an melihat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghasyaya ma ashadda ghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, Nabi SAW pingsan. Beliau mengalami pingsan saja. Kata Umar radhiyallahu anhu. Beliau tidak mengatakan Nabi SAW wafat. Kemudian mereka pun berdiri. Ketika Umar melihat itu, Umar dan Mughirah berdiri. Ketika mendekati pintu, Mughirah mengatakan, ya Umar, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian Umar mengatakan, kadzabta, bal anta rajulun tahusuka fitnah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu hatta yughni Allah azza wa jalla, hatta yufni Allah azza wa jalla al-munafiqin. Kamu tidak benar, kamu bohong. Kamu ini adalah orang yang kena fitnah, kata Umar. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mati sampai Allah memusnahkan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Maka Umar keluar dari rumah Aisyah dengan menghuluskan pedangnya. Pedang yang tadi di sarungnya, beliau keluarkan. Dan beliau mengancam siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Beliau mengatakan, la asma'u ahadan yaqulu mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam illa darabtuhu bisayf. Kata Umar, siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mati, aku akan potong dia. Aku akan potong dia, kata Umar radhiyallahu anhu. Aku akan pukul dia dengan pedang. Dan kemudian dia mulai berbicara di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, inna rijalan minal munafiqina yaz'umun anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qad tuwfiya wa inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wallahi ma mata. ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فلا يقطعن أيدي رجال أو أرجلهم زعموا أنه مات. Kata Umar radhiyallahu anhu dalam pidatonya itu, beliau tidak berdiri di atas mimbar. Tidak ada yang berani naik ke mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mimbar Nabi kita Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti. Yang pertama kali menaiki mimbar itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setelah kaum muslimin mengangkat beliau menjadi khalifah, menjadi khalifatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa itu arti khalifatu Rasulullah? Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kata Umar, sesungguhnya sebagian orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Dan Rasulullah SAW demi Allah dia tidak mati. Tapi dia pergi kepada Tuhannya. Sebagaimana perginya Musa bin Imran. Beliau pergi untuk 40 hari. Dan kemudian beliau kembali kepada kaumnya. Yang sedangkan kaumnya mengira bahwa Musa telah mati. Dan dia pun kembali. Demi Allah, Nabi Muhammad SAW akan kembali. Sebagaimana kembalinya Musa. Maka siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad SAW mati, akan aku potong tangan atau kakinya. Kata Umar radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kondisi yang seperti ini, di dalam kondisi yang seperti ini, kaum muslimin dalam kegalauan mereka, kesedihan mereka, kebimbangan mereka, ketidakpastian mereka, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datanglah Abu Bakar dengan menunggang kudanya dari tempat keluarganya yang di Sunh, yang di Aliyah. Ketika sampai berita tentang hal ini, beliau datang, beliau turun dari kudanya, beliau tambatkan kudanya. Setelah itu beliau masuk ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat kaum muslimin sedang kumpul. Beliau melihat Umar lagi berorasi di sana. Tapi Abu Bakar tidak melihat mereka semuanya. Beliau terus jalan masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia langsung menuju kepada jasad yang telah tertutup. Jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah tertutup dengan kain bermotif, kain dari negeri Yaman yang bermotif, yang bercorak. Ya, kain indah yang memang kain yang di antara kain yang terbagus, ya anyaman atau tenunan dari masyarakat Yaman pada saat itu, yang dipakai untuk menutup jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar membuka wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian beliau peluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cium Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Abu Bakar menangis, memeluk dan mencium Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah, tibta hayyan wa mayyitan. Wallahi, la yajma'ullahu alaika mautatain. Amma al-mautatu allati kutibta alaika, qad muttaha. Thumma lan tusibaka ba'daha mautatun abada. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Betapa indahnya engkau ketika hidup. Dan demikian pula betapa indahnya engkau ketika sudah wafat. Demi Allah, Allah tidak akan menjadikan untukmu dua kematian. Satu kematian yang telah Allah tetapkan untukmu telah engkau jalani. Sesudah itu engkau tidak akan lagi mengalami kematian selama-lamanya. Setelah itu, beliau menutup wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan baru beliau keluar dari rumah Aisyah. Dia melihat ada yang tidak percaya akan berita itu. Ada yang percaya. Dan kemudian karena dahsyatnya informasi ini, dahsyatnya berita ini, dahsyatnya realita ini, di luar kenyataan yang luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan di dalam hidup mereka. Dia melihat Umar radhiyallahu anhu sedang berorasi dengan suaranya yang lantang dengan mengatakan Nabi Muhammad tidak mati. Siapa yang mengatakan dia mati, aku akan potong tangannya atau akan potong kakinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di situ Abu Bakar pun mendatangi Umar dan mengatakan, "Ijlis ya Umar." Duduk wahai Umar. Tapi Umar tidak mau duduk. Umar tetap berdiri. Ketika dia melihat bahwa Umar tidak diam dari apa yang dia ucapkan, maka Abu Bakar pun menghadap kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan di situ
Ketika dia mulai mengucapkan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, di situ maka kaum muslimin pun meninggalkan Umar radhiyallahu anhu. Tidak lagi melihat kepada Umar, mereka menghadapkan semua wajahnya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar jauh lebih wibawa. Jauh lebih memiliki kewibawaan melebihi Umar, walaupun dua-duanya memiliki kewibawaan yang luar biasa. Maka di situ Abu Bakar mengucapkan innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan seterusnya. Beliau menyampaikan tahmid, memuji Allah dan seterusnya. Tapi ini ingat, tidak di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena belum waktunya beliau naik ke atas mimbar itu. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengucapkan amma ba'du ayuhan nas man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, adapun sesudahnya, wahai kaum muslimin, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. Setelah itu beliau membacakan firman Allah di surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad tidak lain adalah seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul Allah yang lainnya. Afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan murtad, keluar dari dinul Islam? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a. Barang siapa yang murtad atau keluar dari Islam karena kematian Nabi Muhammad SAW, sama sekali tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Di situ suara masjid berubah menjadi suara gemuruh, sesenggukan dan tangisan. Seluruh masjid. Suara Masjid Nabawi, suara berubah menjadi suara gemuruh, sesenggukan dan tangisan. Ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dipastikan kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipastikan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wallahi لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, demi Allah, seakan-akan manusia kaum muslimin di saat itu tidak tahu ayat ini turun kepada mereka. Tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sampai dibacakan oleh Abu Bakar. Maka semuanya pun menyadari. Di situ mereka menyadari benar. Ada ayatnya. Ada ayatnya yang Allah menegaskan Muhammad SAW akan mati. Dan ini bukan satu-satunya ayat. Fa'innahum mayitun. Ya, engkau mati, mereka pun akan mati, kata Allah. Dan ini pun juga Allah menyampaikan, afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a. Dan ikhwatan iman, akhirnya apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan, maka kemudian manusia pun mengulang-ulang ayat ini. Setiap aku temui orang, mereka membaca ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Semua kaum muslimin, semua sahabat membaca ayat itu.
Ikhwatal iman. Beginilah cara kita menyikapi Al-Quran. Seperti para sahabat. Bahwa ayat itu dijadikan sebagai pelipur lara mereka. Ayat itu dijadikan oleh mereka mengobati kesedihan mereka. Ayat itu mereka pahami. Ayat itu untuk mengantarkan mereka kepada sebuah sikap. Apa yang harus mereka ambil? Bukan cuma kejar-kejaran target untuk hataman Quran belaka, namun tidak memahami apa ayat, untaian makna ayat demi ayat ini. Dan ini juga semakin mempertegas kepada kita semuanya kemuliaan dan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai a'lamus sahabah, sebagai sahabat yang paling alim, sebagai sahabat yang paling mendalam ilmunya, sehingga beliau beristinbat, beliau mengambil dalil, beliau memahami ayat demi ayat dari Al-Quran itu, dan kemudian menyampaikan ayat ini di hadapan mereka sebagai dalil dan hujah untuk mereka, untuk mempertegas realita yang mereka sendiri sedang kebingungan, yang mereka bimbang. Apa sikap mereka menghadapi realita ini? Realita yang tidak pernah terbersih di dalam benak mereka sekalipun seumur hidupnya, yaitu kematian Nabi Muhammad SAW. Ternyata realita itu disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Di situ mereka mengambil sikap. Mereka paham bahwa kematian Nabi Muhammad SAW bukan menjadi dalih untuk menurunkan iman. Bukan dalih untuk apalagi sampai murtad. Bahwa keimanan kita, memang kita beriman kepada beliau SAW sebagai penyampai risalah. Tapi beliau adalah penyampai risalah dari Al-Hayyul Ladzi La Yamut, yang maha hidup dan tidak mati, Allah Rabbul Alamin. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari sini para sahabat radhiyallahu anhum yang cari dawak boleh sini cari ikhwatal iman di sini miskin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita melihat begitulah sikap seorang muslim terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya itu menjadi pembelajaran, menjadi sikap yang diambil oleh seorang muslim di dalam perjalanan hidupnya, bahwa mencoba memahami ayat demi ayat yang dia baca, yang dengan ayat demi ayat itu kemudian dia pahami dan dia mengamalkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar pun berkata, "Wallahi, fa wallahi, ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha, fa'aqirtu hatta tuqilluni rijlai." Kata Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, ketika Abu Bakar membacakannya, aku langsung lemas. Aku langsung jatuh duduk, bersimpuh ke bumi. Hatta ahwaitu ilal ardi hina sami'tuhu talaha. Aku jatuh tersimpuh, ya, sampai beliau mengatakan kakiku tidak kuat untuk menopang diriku sendiri. Langsung kakiku lemas. Aku jatuh dan aku terduduk ketika Abu Bakar membacakan ayat itu. Wa alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mat. Di saat itu aku sadar bahwa Nabi SAW telah meninggal dunia. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Aisyah radhiyallahu anha nantinya sebagai guru umat ini. Memang Allah Al-Alimul Hakim, yang maha tahu dan maha bisa. Allah maha tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan satu demi satu ummahatul mukminin dan peran mereka di dalam kehidupan Nabi SAW ketika beliau hidup dan sesudah wafat. Jadi antara pengajaran Aisyah radhiyallahu anha kepada umat ini, kepada antum, kepada anak, kepada kita semuanya, beliau menyampaikan, "Fama kana min khutbatihima min khutbatin illa nafa'allahu biha." Setiap apa yang disampaikan oleh dua manusia ini, yaitu Umar dan Abu Bakar, apa yang mereka pidatokan di hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi manfaat bagi setiap umat. Falaqad khawwafa Umarun nas wa inna fihim lanifaqan faraddahumullahu bidzalik. Umar memberikan ancamannya yang kuat dan menegaskan bahwa di antara kaum muslimin yang ada di kota Madinah ada orang-orang munafik yang itu begitu sangat kuat menjorokkan mereka dan menyudutkan mereka, membuat mereka takut di hari itu. Mereka tidak berani bersuara,
karena sikapnya Umar yang tegas seperti ini. Mereka tidak mengambil peluang sebagaimana mainan yang biasa mereka lakukan, peluang-peluang yang biasa mereka cari di masa hidupnya Nabi SAW. Tapi karena tegasnya Umar di saat itu, mereka ciut nyalinya, mereka minggir, mereka sembunyi, mereka tidak berani untuk mengambil kesempatan ini untuk menjadi sebuah peluang untuk menebarkan kesesatan dan kerusakan mereka. ثم لقد بصر الله ثم لقد بصر الله أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dengan beliau Allah membuka mata hati kaum muslimin dan mengenalkan realita kepada mereka, menunjukkan kepada mereka. Fakharaju bihi yatluna wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Mereka paham akan realita kenyataan yang sebenarnya. Maka mereka keluar dari masjid dengan membaca ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutila qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'an. Wa sayajzillahu syakirin. Ikhwatal iman. Di sini di antara faidah pelajaran yang kita ambil lebih Bebe, mana? Di situ. Di situ. Di. Coba. Coba lihat rumah di situ. Di antara pelajaran sebagaimana kata Al-Hafiz rahimahullah di dalam Fathul Bari, wa fil hadithi quwwatu ja'shi Abi Bakr radhiyallahu anhu wa kasratu ilmihi. Ya, di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita kuatnya mental Rasulullah SAW, mentalnya Abu Bakar, kuatnya mental dan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan luasnya ilmu beliau radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di kajian kita nanti berikutnya kita akan membahas suatu permasalahan yang menjadi sejumlah perdebatan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Syiah Rafidhah, yaitu apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada salah seorang dari umat ini sepeninggal beliau untuk untuk menjadi pengganti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau penerus beliau? Adakah wasiat yang beliau wasiatkan kepada seseorang sebelum wafatnya? Itu akan menjadi pembahasan kita di kajian yang akan datang. Dan itu akan menjadi pembahasan kita sebelum kita membahas hal yang selanjutnya, yaitu bagaimana kemudian para sahabat radhiyallahu anhum mereka mempersiapkan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memandikan beliau dan kemudian mengkafani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu memakamkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini semua kita akan bahas setelah kita membahas tentang siapa pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan warisan atau wasiat tertentu kepada salah seorang di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas pelajarannya pada malam hari ini. Em, Sangat luar biasa sekali di sini, apa namanya, dua tokoh yang mempunyai pengaruh yang luar biasa, Umar radhiyallahu anha dan radhiyallahu an dan juga Abu Bakar radhiyallahu an, yang menenangkan eh, Umar, kemudian juga apa, melelehkan hati Umar ya dengan dibacakannya ayat tersebut gitu ya. Ketika Rasulullah SAW, Muhammad pun adalah makhluk Allah gitu ya. Dan itu manusia dan akan kembali kepada Allah, langsung leleh begitu, Masya Allah. Eh, ya, aduh, tidak bisa berkata-kata lagi nih. Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya
kami persilahkan kepada jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan di kajian pada malam hari ini. Pertanyaan boleh disampaikan secara langsung di chatbox Zoom meeting ini ataupun juga mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini. Kami persilahkan jemaah sesi kedua untuk sesi tanya jawab. Baik, sambil nunggu pertanyaan dari jamaah, ini ada pertanyaan pekan lalu, Ustaz. Yang pertama eh, dari jamaah melalui chat box tahun pekan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Em, Assalamualaikum. Semoga Allah SWT memuliakan dan merahmati Pak Ustadz dan juga keluarga, merahmati panitia, kaum muslimin dimanapun, dan jamaah kajian Bumiku Mengaji. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, Afwan Ustadz ini bertanya di luar tema, ada seorang anak wanita yang mengaku di hadapan adik kakaknya dalam kurung ketika kumpul keluarga di Hari Raya Idul Fitri bahwa ayah mereka telah memberikan kepadanya rumah dan tanah yang ditempati ayah, ibu dan juga termasuk dirinya. Saat itu karena dikira benar, maka semua diam saja. Tidak ada yang berani bertanya dan menolak. Tetapi termasuk ayahnya pun diam saja. Tapi di kemudian hari, ketika ditanyakan kepada ayah tersebut, sang ayah mengatakan bahwa ia tidak pernah memberikan itu kepada anak wanita tersebut. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan untuk kasus seperti ini, Ustadz? Apakah sebuah hibah itu bisa dibatalkan oleh sang pemberi hibah? Mohon penjelasannya dan nasihatnya dari Ustadz. Jazakumullah Baik, khairan, barakallahu fiik. infik barakallah. Subhanallah, di dalam hal ini apa yang terjadi belum ada hibah sama sekali menurut Anda. Karena diasumsikan memberi hibah yaitu ternyata mengingkari hibah tersebut. Ya, itu sudah menunjukkan bahwa tidak ada akad hibah sama sekali. Ya, apa yang mau dibatalkan? Tidak ada akad hibah. Ya, dan anggap misalnya itu sebuah hibah, ya kalau misalnya ini hibah maka dia harus membuktikan hal itu. Ya, apalagi di zaman pencatatan yang di zaman sekarang ini sudah jauh lebih modern dengan adanya notaris dan lain sebagainya. Bahwa pemberian rumah dan apapun yang ada yang terkait dengan aset-aset yang pada hakikatnya itu menjadi bagian dari warisan untuk ahli waris itu tidak bisa dengan sembarangan diberikan kepada salah seorang yang merupakan bagian dari ahli waris kecuali tidak apa namanya jika dia bukan termasuk ahli waris tersebut. Ya, jika dia bukan termasuk ahli waris maka mungkin dia mendapatkan wasiat, ya, tapi wasiat untuk memberikan rumah, tanah dan lain sebagainya, apalagi dalam konteks cerita ini, pertanyaan ini disampaikan bahwa ayahnya masih ada dan mengingkari pemberian itu menunjukkan bahwa hibah itu tidak benar. Allah alam. Cukup pengingkaran sang ayah untuk menegaskan akan hal ini. Ya, cukup pengingkaran sang ayah untuk mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh si fulanah ini tidak benar, bahwa dia tidak pernah mengatakan yang seperti itu. Allah alam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Untuk berikutnya pertanyaan dari jemaah yang sudah raise hand. Atas nama Putri Zuhasti kami persilahkan. Bismillah, jazakallah khairan. Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Afwan, Ustaz, bolehkah kita menggunakan terminologi sesat untuk orang-orang yang belajar kepada dai yang bukan ahlu sunnah? Karena sebelumnya telah dinasehati bahwa ada penyimpangan, tidak didengar, kemudian disampaikan penyimpangannya apa saja, termasuk pendalilannya juga berbeda gitu, masih tidak dengar. Jadi ujung-ujungnya karena keluarga dan anak juga udah ruwet gitu, Ustaz, anak bilang aja itu dai sesat, kata anak. Apakah cara anak salah ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Asatnya seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika memang yang disampaikan oleh sang dai atau yang diajarkannya adalah sebuah ajaran yang menyelisihi Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, menyelisihi Islam yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, menyelisihi manhaj salaf yang dengan itu akhirnya
dia menyampaikan suatu pemahaman ajaran agama menurut versinya atau menurut versi kelompok atau golongan tertentu yang menyimpang, maka adalah suatu penyebutan yang tepat mengatakan dia ya kepada dai-nya ya, kepada ustadznya bukan kepada pengikutnya. Ya, karena kepada pengikutnya ini karena keawaman mereka kesesatan itu kita pertimbangkan terkait dengan menisbatkan mereka sebagai orang-orang yang tersesat. Namun kepada dai-nya dengan mengatakan bahwa dia adalah dai sesat karena mengajak kepada bid'ah, kepada kemunkaran, mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya, maka itu adalah pelabelan atau penamaan yang tepat. Allah Nabi SAW. Boleh. Baik, sebelum Ibu dari Prancis, tadi ada pertanyaan melalui chatbox dari eh, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustadz, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, apakah panduan pemandian dan penguburan mayit atau jenazah Rasulullah SAW sama seperti umat biasa? Demikian Ustadz pertanyaannya. Tentang memandikan jasad Nabi SAW. Berbeda, Iya, ya, berbeda. Nanti Nabi SAW dimandikan tanpa melepas pakaiannya. Dan banyak hal yang berbeda. Karena berbeda itu bukan karena faktor tertentu, tapi karena faktor adalah suatu hal baru bagi para sahabat radhiyallahu anhum terkait memakamkan sosok seorang nabi. Itu yang membuat mereka menjadi risau, membuat mereka menjadi galau. Apa yang harus dilakukan di sini? Ya, ini Nabi SAW. Apakah kita lepas bajunya? Misalnya begitu. Siapa yang berhak memandikannya? Siapa nanti yang akan masuk ke liang lahat, ke kubur untuk menurunkan jasad Nabi SAW? Di mana beliau nanti akan dimakamkan? Ya, ada hal-hal yang menjadi perdebatan di antara para sahabat karena mereka baru kali itu mereka harus mengambil sebuah langkah besar dan berat dan tidak mudah, yaitu memakamkan sosok seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada hal-hal yang berbeda. Nanti kita akan membahasnya pada bahasan waktunya, pada tempatnya nanti insya Allah. baik. Jazakallahu khairan Ustazi atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Idar dari Perancis. Sophia, Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah boleh kita meletakkan bunga-bunga di atas? Apakah apa? Apakah kita boleh meletakkan misalnya bunga-bunga artifisial gitu, bunga-bunga plastik di atas kuburan, di atas makam gitu, Ustaz? Apakah boleh? Meletakkan bunga di atas kuburan, wallahu a'lam bishawab, tidak merupakan sunnah Nabi SAW. Itu malah sunnahnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang meletakkan bunga di atas kuburan. Dan Anda tidak tahu apa maslahat meletakkan bunga di kuburan ini. Ya, tidak ada maslahat tertentu yang bisa misalnya meninggikan azab atau meninggikan derajat, memuliakan yang sudah meninggal dunia. Malah yang membutuhkan bunga itu yang hidup. Ya, misalnya seorang istri, misalnya dia membuat ruangan kamar rumahnya wangi dengan memberikan bunga di sana supaya itu menyenangkan hati suami, dan itu menjadi sebuah pahala yang besar. Anda pun membeli bunga dan meletakkannya di kuburan atau menaruhnya di tanah kuburan, ini bukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah sekalipun diajarkan oleh Nabi untuk melakukan seperti itu, dan juga bukan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang seperti ini. Yang ada yang bisa kita lihat itu adalah sunnahnya orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apakah itu berdosa, Ustaz? Dari sisi tasyabbuh kepada orang kafir, ya. Ketika itu dikatakan menyerupai orang-orang kafiran, itu ancamannya cukup berat. Yang itu melarang kita untuk meniru dan menyerupai. Jadi karena ini suatu yang dimasukkan dalam sebuah ritual ibadah, para ulama mengatakan itu adalah bagian dari bid'ah, dan ini adalah sesuatu yang munkar karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW yang seperti itu. Sesuatu yang mubadzir, yang menyelisihi sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Iya.
Harusnya sesuatu yang ditinggalkan dan tidak dilakukan seperti itu. Allah a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakillahi khairan. Barakallahu fiik. Baik, untuk berikutnya pertanyaan datang dari chatbox di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya, apakah ada penjelasan terperinci bagaimana gambaran beratnya kondisi meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan apakah kita bisa minta diberikan sakit yang berat seperti yang diminta Umar bin Abdul Aziz? Demikian Ustaz pertanyaannya. Ada sejumlah rincian riwayat terkait dengan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan di dalam sejumlah athar, bagaimana terjadi dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Malakul Maut dan yang lain sebagainya. Yang itu semuanya adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih. Ya, ada sejumlah ketika Malakul Maut berdialog, apakah kamu tega mencabut nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi hal-hal yang mungkin membuat hatiku terenyuh, menjadi hati sedih, membuat menangis dengan drama yang luar biasa. Itu ada dalam sejumlah kisah-kisah riwayat-riwayat yang disampaikan oleh sejumlah pasas orang-orang yang doyan dongeng, yang doyan cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Namun yang sebagaimana komitmen, sebagaimana yang antum pahami bahwa komitmen kita dalam mengkaji sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengambil riwayat-riwayat yang sahihah, bukan riwayat-riwayat yang lemah, apalagi yang palsu yang tidak memiliki sumber sama sekali. Kalau yang bersumber dari buku-buku dongeng, ya seperti Durratun Nasihin atau yang semisalnya, yang mengandung kisah-kisah yang penuh dengan hikayat-hikayat yang semua itu tidak bersumber sama sekali, maka Anda tidak akan mengutipnya atau mengambilnya di sini untuk mendramatisir hal itu sesuai dengan selera mungkin sebagian orang yang ingin mendramatisir jauh lebih mengenaskan, menyedihkan, dan banyak lagi yang lainnya. Atau kemudian ya sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang Syiah misalnya dengan mengatakan bahwa Nabi SAW itu wafat di rumah Fatimah, itu lebih jauh daripada kenyataan. Ya, yang benar adalah wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang telah disampaikan dalam sejumlah riwayat yang sangat banyak ini, dan bahkan bisa dikatakan mutawatir akan hal ini. Kemudian berikutnya, bolehkah berdoa seperti apa yang diminta oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah? Allah alam bisawab, ana cenderung untuk mengatakan tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan sebuah hadis, itu ketika Nabi SAW menjenguk seseorang yang sakit dan cukup parah sakitnya, kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, mungkin kamu salah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu pun mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah berdoa, Allah, jika engkau ingin menyiksaku dengan suatu siksaan nanti di akhirat, segerakanlah siksa itu untukku di dunia. Kemudian Nabi SAW ketika mendengar ucapan orang itu, beliau SAW bersabda, Subhanallah la tutiquhu. Subhanallah, kamu tidak akan sanggup untuk itu. Halla taqulu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kamu tidak berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Menurut ana, wallahu a'lam bishawab, ini jauh lebih baik, ya, karena mengikuti sunnah Nabi SAW ketimbang berijtihad pribadi yang itu menjadi sumber madarat bagi sebagian kita. Minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia, yang di antara kebaikan itu adalah mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, dan tidak terlalu menderita. Dan kemudian minta kebaikan di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas penjelasannya dan jawabannya. Untuk pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini, Ustaz. Sebelum ditutup, seperti biasa, mungkin ada nasihat penutup di kajian pada malam hari ini. Ya, baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah pembahasan kita, dan kita masih membahas tentang hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita belum membahas eh, terkait dengan bagaimana Nabi SAW dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan. Kita belum membahas hal tersebut. Tapi materi kita yang akan datang, kita akan membahas sejenak, ya, teralihkan sejenak terkait dengan adakah, ya, apakah Nabi SAW memberikan wasiat kepada salah seorang sebagai khalifah sesudahnya, ya, itu yang akan menjadi materi kita. Siapa yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW? Apakah Nabi meninggalkan wasiat tertentu? Karena kaum Syiah Rafidhah mereka beranggapan bahwa Nabi SAW itu meninggalkan wasiat, yaitu kepada ahlul baitnya. Seberapa benar klaim itu, ya, berdasarkan asar dan riwayat-riwayat dan juga realita dan kenyataan, apakah itu memiliki hujah dan argumen yang bisa dibenarkan, atau itu hanyalah sebuah klaim belaka yang diada-adakan, ya. Dan jika pun ada wasiat itu, ya, siapakah orang yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pengganti beliau? Ini yang akan menjadi pembahasan kita di kajian yang akan datang, dan kita akan melihat, ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kenapa hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, ya, bahwa kepemimpinan itu dikedepankan untuk urusan umat, sehingga umat ini jangan sampai vakum dari suatu kepemimpinan. Ini selalu beliau pesankan, sebagaimana dalam peristiwa perang Mu'tah, ya, bahkan Nabi SAW sampai memberikan tiga alternatif, tiga syarat untuk kepemimpinan itu, ya. Ketika Ja'far meninggal dunia, maka Zaid bin Harithah. Ketika Zaid meninggal dunia, maka Abdullah bin Rawaha, ya, itu disampaikan oleh Nabi SAW, jangan sampai kepemimpinan itu vakum dan kosong, karena umat ini butuh akan kepemimpinan tersebut untuk mengarahkan hal-hal yang menjadi permasalahan yang timbul di antara mereka. Kita akan lebih mendalami hal ini, ikhwatal iman, insya Allah pada kajian yang akan datang. Apakah Nabi SAW mewasiatkan kekhilafahan kepada salah seorang sahabatnya? Itu yang akan menjadi materi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwatal iman. Fadhal Kang Si untuk menutup kajiannya. Barakallahu fikum. Baik. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustazuna atas penjelasan-penjelasannya, dan juga nanti mau nitip Ustaz, Sini, sini. jika ada apa namanya seperti Sini, tadi Pak. Sini. cerita yang mengandung syubhat, Anda juga baru tahu gitu ya, bahwa ada apa namanya riwayat-riwayat yang dhaif atau bahkan maudhu begitu ya, riwayat-riwayat yang Nah, menceritakan bahwa malaikat berkecamuk, apa tega tidak tega mencabut nyawa begitu ya. Anda juga nah, baru dengar gitu. Nanti juga mau ada apa namanya eh, yang apa syubhat-syubhat yang sudah tanda petik terlanjur tersebar di kalangan masyarakat Indonesia begitu saja. Sehingga nanti ketika ada muncul luar itu biasa kan, kita bisa banyak kali membuka. ini. Betul, Ustaz. Betul, termasuk juga tadi bahwa apa yang sering beredar informasi riwayat bahwa apa baginda Nabi SAW itu meninggal di dekat eh, pangkuan atau pelukan Fatimah Az-Zahra seperti itu. Nah, Nah, itu kan subhat-subhat dan lain sebagainya yang perlu kita counter begitu mungkin ya, Ustaz. Allah Terima barik kasih fiik. Ustadz untuk malam hari ini. Barakallahu fikum yang telah menyempatkan hadir dan berbagi ilmu kepada kami semua yang hadir. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah bagi Ustadz dan juga seluruh keluarga Ustadz yang mengizinkan kemudian berbagi waktu bersama kami. Terima kasih banyak Ustadz, jazakallahu khairan. Dan tentu saja kepada semua rekan-rekan Bumiku Mengaji yang turut menyelenggarakan kajian pada malam hari ini, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah Bumiku Mengaji yang Masya Allah pada malam hari ini sampai full ya 100 partisipan. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada seluruh jemaah atas kepercayaannya untuk mengikuti kajian bersama Bumiku Mengaji. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Afwan. Barakallahu fiik Ustazana. Iya, Jazakumullah. selamat istirahat Ustaz ya. Jazakumullah.